Nama saya Hesti Adarani, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Pohuwato, Provinsi Gorontalo. Saat ini saya mengajar di SD Negeri 08 Patilanggio, Kabupaten Pohuwato. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai kesimpulan dan hasil refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1 bagian koneksi antar materi. Untuk lebih jelasnya, mari kita lihat video berikut ini. Adapun tujuan dalam kegiatan ini adalah membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidikan itu hanya suatu tuntunan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Artinya bahwa hidup tumbuhnya anak itu terletak di luar kecakapan atau kehendak kita sebagai pendidik. Selain itu, menurut Ki Hajar Dewantara, makna pendidikan merupakan tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat. Pengajaran dan pendidikan yang berguna untuk kehidupan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai bagian dari persatuan. Segala perubahan yang terjadi pada murid dihubungkan dengan kodrat keadaan, baik kodrat alam dan kodrat zaman. 1. Kodrat alam, artinya pendidikan anak harus disesuaikan dengan kondisi alam yang ditempati. 2. Kodrat zaman. Perubahan zaman dan teknologi membuat cara belajar siswa berubah, sehingga pendidik harus membekali murid dengan keterampilan sesuai zamannya. Berdasarkan dari berbagai pemikiran Ki Hajar Dewantara yang telah saya sampaikan, saya dapat menyimpulkan bahwa sejatinya pendidikan harus berorientasi pada murid, dan murid. Pendidik harus menghamba pada murid. Artinya, pendidik harus mampu memahami dan menghargai murid sebagai individu yang unik dengan kebutuhan, minat, dan potensi yang berbeda-beda. Pendidik juga harus memahami latar belakang sosial, budaya, dan lingkungan murid sehingga dapat menciptakan suasana belajar yang kondusif. Selain itu, pendidikan menghantarkan murid untuk berdaya dan menjadi merdeka dalam belajar. Dalam pembelajaran, murid menjadi lebih bahagia, memiliki kemampuan dan potensi meliputi jasmani, akal, hingga hati. Para murid akan memperoleh kebahagiaan hakiki saat mereka telah menjadi manusia cerdas, sehat badannya, dan bersih hatinya. Setelah mempelajari modul 1.1, ada beberapa poin refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara, yakni poin 1. Sebelum mempelajari modul ini, saya awalnya meyakini bahwa 1. Saya memiliki hak penuh pada murid karena mereka merupakan kertas kosong yang bisa saya coret kapan saja. 2. Pembelajaran terpusat pada saya karena guru merupakan satu-satunya sumber belajar. 3. Saya mendominasi dalam setiap langkah pembelajaran. 4. Terkadang dalam pembelajaran saya terlalu kaku sehingga murid merasa tegang. Poin kedua, setelah mempelajari modul ini, pemikiran dan perilaku saya berubah seperti 1.
Saya berusaha menjadi role model yang baik untuk murid karena setiap hal kecil yang saya berikan dan sampaikan kepada mereka di kelas akan berkontribusi pada kecakapan mereka saat dewasa. 2. Saya menjadi terbuka pada perbedaan kebutuhan belajar, minat, dan kemampuan masing-masing murid. 3. Saya mulai membiasakan kolaborasi yang baik di antara warga sekolah, baik guru, siswa, orang tua, dan komite sekolah. 4. Sebagai pendidik, saya harus mengenali kekuatan dan kelemahan saya untuk perubahan ke arah lebih baik. 5. Saya berusaha menciptakan suasana yang nyaman dan menyenangkan saat pembelajaran berlangsung. Poin ketiga, hal yang saya terapkan di kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara yaitu 1. Menjadi role model yang baik. 2. Terbuka pada kebutuhan belajar, minat, dan kemampuan murid, karena setiap anak memiliki kodratnya masing-masing. 3. Menjadi pendidik yang selalu berkolaborasi dengan semua warga sekolah. 4. Menjadi pendidik yang terus belajar sepanjang hayat, karena saya harus memahami kekuatan dan kelemahan saya. 5. Menciptakan suasana aman, nyaman, dan menyenangkan sehingga siswa bahagia selama proses pembelajaran di dalam dan di luar kelas. Pada akhirnya, peran kita sebagai pendidik adalah menjadi teladan, memberi motivasi, dan memberi dorongan. Maka, berikan yang terbaik dan seikhlas-ikhlasnya untuk anak didik kita. Itulah kesimpulan dan hasil refleksi